Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro View. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Hobbs and Shaw. Film ini berlatar 2 tahun setelah Dominic Toretto dan kawanannya mengalahkan Chipper pada The Fate of the Furious alias Furious 8. Hobbs and Shaw ini masih menawarkan nostalgia dan petualangan ala Fast and Furious. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan sekelompok pasukan yang berasal dari MI6 akan diterjunkan dalam sebuah misi. Salah seorang di antara mereka adalah wanita cantik yang bernama Hetty Shaw. Sedangkan tugas Hetty adalah membuka sebuah koper yang berisi sampel virus berbahaya. Tiba-tiba, seorang penjahat bernama Brixton Lord datang dengan santuy untuk merebut kembali virusnya. Dengan sensor di lensa matanya, dia bisa membaca gerakan musuh. Bahkan, dia dengan mudah melumpuhkan pasukan MI6 ini. Tanpa memperdulikan keselamatannya, dia terpaksa menyuntikkan sampel virus itu ke dalam tubuhnya. Dia langsung kabur sedangkan Brixton menugaskan 3 anak buahnya untuk mendapatkan virus itu kembali. Who's gonna stop me? Dan inilah 2 aktor utama dalam film ini, yaitu Hobbs dan Deckard Shaw. Where? Mereka pun masuk ke sebuah tempat hiburan untuk menghajar sekelompok gangster. I'm what you might call a champagne problem. Kemudian memaksa pimpinannya untuk membuka mulut tentang keberadaan sampel virus yang diperebutkan oleh beberapa kelompok kejahatan. Called Etion. Alright, bonus round. Di keesokan harinya, Hobbs menemani anaknya mengerjakan tugas sedangkan Shaw mengunjungi ibunya yang berada di penjara. Terungkap, Hetty adalah adiknya Shaw. She looks up to you. Used to. Agen CIA bernama Loki menemui Hobbs. Dia menceritakan virus ini disebut CT-17, senjata biologis yang sangat berbahaya yang bisa diprogram dengan snowflake. Hetty dianggap sebagai agen MI6 yang membelot dan mencuri virus tersebut. Di saat yang sama, agen CIA yang bernama Lube meminta bantuan Shaw untuk membawa kembali virus itu karena adiknya yang diduga menjadi pelakunya. No fucking way. No, I'm not working with it. 2 musuh bebuyutan ini dipertemukan di markas CIA agar mereka mau bekerja sama untuk mendapatkan kembali virusnya. Bagaikan Tom dan Jerry yang selalu bertengkar, sepertinya mustahil untuk mereka damai. It's like dragging my balls across shattered glass. You two take a seat and we'll talk through this. Hobbs menemukan lokasi keberadaan Hetty, sedangkan Shaw sendiri langsung datang ke rumahnya. Dia menemukan berbagai persenjataan dan komputer yang digunakan adiknya ini. Di saat yang sama, Hobbs mencegat Hetty dengan penampilan barunya. Tadi duga beberapa pria bersenjata muncul juga di belakang Shaw. Mereka sama-sama terlibat baku hantam. Hey, no.
Hobbs dibuat kesulitan untuk melumpuhkan wanita seksoi ini. Alright, let's me and you have a little chat. Terungkap, kekuatan Brixton berasal dari program Etion yang mengubahnya menjadi manusia super. Hobbs langsung menginterogasi Haiti dan memintanya menunjukkan di mana virus itu dia sembunyikan. Dia mengelak mengetahuinya dan hanya mengatakan dia tidak membunuh timnya. Hobbs rupanya sudah mengetahui hal itu dari cara bertarungnya, dia hanya ingin melarikan diri. Hobbs kembali mengingatkan jika virus itu jatuh ke tangan penjahat, maka dunia akan hancur. Saat dia akan menelepon anaknya, Hobbs menugaskan seorang agen CIA untuk mengawasinya. Where'd you hear that from? Let me get going. I got business to take care of. I'll see you when I get home, okay? For you. 3, 2. Shaw muncul dan meminta Hobbs melepaskan adiknya yang dia kira pacarnya. Dan saat Haiti mengatakan virus itu berada di tubuhnya, tiba-tiba Brixton dan pasukan Etionnya muncul untuk menculik Haiti. Hobbs dan Shaw terpaksa bekerja sama untuk melawan mereka dan menyelamatkan Haiti. No one tells me what to do. Mereka terlibat kembali pertempuran di bawah. Deckard Shaw. It's been a long time. Terungkap, dia pernah ditembak oleh Shaw sebanyak 3 kali sebelum dia masuk ke Etion. Karena Brixton bukan lawan sembarangan, Hobbs melempar peledak agar mereka bertiga bisa kabur. Shaw segera memacu mobilnya yang langsung dikejar oleh Brixton dan anak buahnya. Mereka mencoba melumpuhkan pemotor ajib ini. Berkali-kali mereka bisa lolos dari jebakan Shaw bahkan ketika melewati sebuah truk kontainer. Edan pokok nama. Going to war then. Dia kembali ke markas Etion dan meretas seluruh saluran media di jagat raya agar menayangkan berita tentang Hobbs dan Shaw sebagai buronan CIA. Tak hanya itu, Etion berambisi untuk mengendalikan dunia di tangan mereka dan membasmi mereka yang lemah. Hobbs dan Shaw kembali berdebat dan membuat Haiti kesal dan hendak pergi untuk mencari orang yang bisa mengeluarkan virus dari dalam tubuhnya. Ternyata Hobbs sudah mendapatkan identitas si dokter virus. Mereka langsung bergerak untuk menangkapnya. Direktur Etion menugaskan Brixton untuk membujuk Hobbs and Shaw agar mau bekerja sama. Namun sepertinya Brixton lebih memilih untuk memusnahkan mereka. All for the cause. Dokter ini diminta mereka untuk mengeluarkan virusnya dari tubuh Haiti. Dia tidak bisa menolongnya karena virus itu akan membunuhnya dalam waktu 12 jam lagi. Setelah itu, virusnya akan mengudara dan seluruh dunia akan terkontaminasi dalam seminggu. Dia telah dibohongi oleh Etion yang mengemban misi menyelamatkan dunia. Dan hanya ada 2 pilihan untuk mereka, yaitu membakar Haiti hingga menyisakan abunya atau segera membawanya ke markas Etion karena di sanalah terdapat sebuah mesin yang bisa mengeluarkan virus itu dari tubuh Haiti. Who needs a drink? I got just the place. Somebody's overcompensating. If anything, I'm undercompensating. Shaw mengajak Hobbs dan adiknya terbang menuju Rusia. Karena mereka dianggap sebagai buronan, dia membuatkan identitas baru. It's one of my old ones.
I apologize in advance if it's a little loose around the balls. Saat berada di bandara, Haiti dan Shaw dengan mudah melewati petugas imigrasi. Namun jahilnya Shaw memberi nama Hobbs dengan Mike Oxmaul yang artinya si jagurnya kecil. Sir! It's Mike Oxmaul! Let's go. Hobbs sempat dipermalukan dan ditahan petugas hingga dia dapat lolos kembali dan menaiki pesawat. You are an asshole. I love you, babushka. Dr. Virus terkejut karena Brixton berhasil menemukannya. Please let me go. Sesampainya di Rusia, Shaw membawa mereka menuju rumah pacarnya sekaligus bos mafia bernama Margarita dan mereka pun celepot. Mereka kemudian membuat perencanaan untuk masuk ke markas Setion yang dijaga sangat ketat dengan sistem keamanan berteknologi tinggi. These are your Halo parachutes. Ultra thin, bullet resistant Kevlar. It's a little tight. Setelah mempersiapkan diri dengan persenjataan yang diberikan Margarita, ternyata dia langsung memberikan Haiti kepada Brixton agar bisa masuk lebih mudah. Dia dibawa ke fasilitas senjata dan teknologi biologi Setion yang berada di Ukraina. Start. I got shot. Haiti hendak diekstrasi untuk mengeluarkan virusnya, sedangkan Hobbs dan Shaw kembali beraksi menampilkan kemampuan tempurnya. Timer set for 45 minutes. We get in and get out. Mereka masuk dari pintu yang berbeda. Enter corresponding match. Access denied. Access denied. Access granted. Mereka kembali disambut Brixton dan pasukannya hingga mereka langsung dibuat pingsan. Giliran Haiti yang beraksi. Dengan mudah dia dapat melepaskan borgolnya dan langsung melumpuhkan dua pengawal. Dia dan si dokter kabur membawa mesin ekstraknya. Sedangkan Hobbs dan Shaw disandera dengan rantai yang melilit di tubuh mereka. Brixton menyetrumnya hingga membuat mereka kesakitan. Dia memaksa mereka untuk bergabung atau mati di kursi pesakitan ini. Tiba-tiba, Haiti dan dokter muncul membakar si Brixton. Baku hantam kembali terjadi. Shaw dan Hobbs segera membawa sebuah mobil agar Haiti bisa melompat ke atasnya. Hobbs kembali melompat untuk membawa mobil yang berisi mesin ekstraknya. Brixton yang marah langsung menghabisi si dokter. Engage drones. Brixton dan anak buahnya langsung mengejar. Route to intercept. Haiti kemudian melompat ke arah Hobbs yang langsung disambut tangan dan pelukannya.
Shaw ikut naik ke dalam truk yang diikuti Brixton. Tidak ada luka sedikit pun saat Brixton terkena puing-puing bangunan. Sialnya, mesin itu rusak. Tidak ada pilihan lain, Haiti meminta mereka membakarnya demi keselamatan umat manusia. Shaw langsung emosi dan tidak mau melakukan hal itu. Hobbs punya ide lain. Dia membawa mereka menuju Samoa, rumah lamanya. Dia mendapat pukulan dari saudaranya yang bernama Jonah karena menganggap Hobbs seenaknya datang setelah 25 tahun dia pergi. To this house, you betrayed our family. Bring shame on our... Namun ibunya selalu menyambut kedatangan anaknya ini. I miss my baby boy. But look at you. Sementara itu, Brixton dan pasukannya segera meluncur menuju Samoa untuk mengejar mereka. Selain meminta Jonah memperbaiki mesinnya, ibunya Hobbs menunjukkan persenjataan zaman Belanda, pusaka keluarganya untuk melawan pasukan Nithyon. Gonna fight with this. I'm gonna fight with this. Got it. We're gonna need a lot more. We're never gonna survive that firepower. Agar pertarungan seimbang, Haiti akan meretas sistem persenjataan mereka. Persiapan pun dilakukan, dan zona pertempuran berada di dekat tebing. Hobbs dan Shaw kini akur demi menyelamatkan umat manusia. Sebelum tibanya pertarungan, Hobbs dan Haiti melihat matahari terbenam untuk terakhir kalinya jika mereka tidak selamat. Dan celepok, Jonah akhirnya berhasil memperbaiki mesin tersebut. Proses ekstraksi virus di tubuh Haiti dilakukan dan butuh 30 menit untuk prosesnya berlangsung. It's time. Saat pasukan itu datang, Hobbs muncul dengan sarung tenun cap gajah. Nithyon ho! Usoi! Samoa! Zawiya! Di saat yang sama, Haiti langsung menonaktifkan persenjataan pasukan Nithyon. Shaw langsung mengelilingi mereka dengan kobaran api. Ketika Haiti mendapat serangan, Shaw segera membantunya. Brixton membawa Haiti naik ke helikopter tempurnya. Hobbs dan Shaw kembali bekerja sama untuk mencegahnya. Mereka membawa truk derek dan melempar rantai pengait untuk mencegah helikopter itu kabur. I have a day off. Tak sampai di situ, mobil lainnya berdatangan untuk membantu mereka. Hell yeah, Usos! Brixton menggiring mereka agar terjatuh ke dalam jurang. Untungnya, mobil-mobil tua ini sudah dilengkapi dengan nos, membalikan kembali keadaan hingga Brixton kewalahan. My turn. Incoming!
losing the road! Out out! Losing power! Dari atas, Haiti berusaha membantu, namun sialnya yang terjadi malah mereka semua terperosok ke dalam jurang. Brixton bangkit dan menyuruh anak buahnya menembak mati Haiti saat waktunya menunjukkan angka 0. Sementara itu, Hobbs dan Shaw bekerja sama lagi untuk menghadapi manusia Terminator ini. Di awal pertarungan, mereka dibuat kewalahan hingga mereka menemukan teknik untuk menjatuhkan Brixton. Strategi mereka berjalan dengan baik hingga Brixton dibuat tidak berdaya. Di sisi lain, Haiti berhasil membunuh anak buahnya. Haiti berhasil selamat dan virus itu kembali ke tabungnya. Shaw tidak mau membunuh Brixton karena mereka masih punya hati. Ribuan penduduk Samoa berdatangan untuk membantu keluarga Hobbs. No machine will ever beat that. Hingga akhirnya Direktur Ition sendirilah yang menghabisi Brixton. It's a hell of a business, boys. Brixton never really lived up to our expectations. Meskipun tidak jelas siapa sosok dia sebenarnya. You're on our radar now. And you're on ours. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Hobbs and Shaw ini? Menurut saya, dari awal sampai akhir film tidak ada bagian cerita yang benar-benar berkaitan dengan seri film Fast and Furious. Hanya ada penjelasan yang sangat sedikit tentang karakter Hobbs dan Shaw. Diketahui mereka sempat berada di kubu yang berbeda dalam seri film Fast and Furious sehingga sulit bekerja sama. Seperti ketika pertama kali dipertemukan dan dijelaskan bahwa akan bekerja sama dalam satu misi, keduanya saling ejek. Masing-masing merasa paling hebat di antaranya dan menyombongkan hal-hal yang sudah pernah dilakukan. Dan tentunya kemampuan Mamang Johnson dan Mamang Jason Statham dalam film laga memang sudah tidak diragukan lagi. Hampir setiap pada adegan laga mereka tampil dengan baik. Namun akan lebih baik lagi ketika kalian menontonnya dengan secangkir kopi. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.